Terima kasih Mbak Feby. Yang saya hormati seluruh Kelsi, Katimker, eh, koordinator penyuluh dari 38 provinsi, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman penyuluh dari Sabang sampai Merauke, dari Lok Sumawe sampai Sentani, ya hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tetap semangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh penyuluh Indonesia ya yang hari ini telah bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ya, luar biasa, kita kasihkan aplaus dulu ya. Luar biasa. Ya. Dan saya punya yel-yel untuk pertama ya. Kalau saya bilang penyuluh pertanian eksponensial ya. Pertanian maju. Petani Indonesia sejahtera gitu ya. Oke, semuanya ya. Penyuluh pertanian Siap. eksponensial. Pertanian maju. Petani sejahtera. Oke, luar biasa ya. Ini dia. Jadi itu adalah yel-yel kita ya, bahwa untuk sampai ke depan Bapak Ibu sekalian kita harus bekerja keras, kita harus menghasilkan peningkatan yang eksponensial ya, yang luar biasa, tidak biasa-biasa lagi, eksponensial. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk pertanian yang maju modern ya, yang canggih sehingga petani kita semuanya, petani Indonesia sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengar yel-yel di mana saja ya, pada saat-saat event untuk pertanian, kalau ada penyuluh pertanian harus menyambut eksponensial ya, pertanian maju, petani Indonesia sejahtera gitu ya, bahwa kita harus mensejahterakan petani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat bergabung dengan semangat baru untuk tahun 2026 ini kepada seluruh penyuluh Indonesia ya yang telah bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ini adalah harapan Bapak Menteri Pertanian, harapan Ibu Kepala Badan, dengan bergabungnya para penyuluh ke pertanian ini ada satu buah energi yang baru, lokomotif baru untuk mendorong semua target-target, semua program-program strategis Bapak Menteri Pertanian dapat kita capai bersama ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tidak lama lagi pada tanggal 7 Januari ini kita kurang lebih 5 hari lagi ya, Feby ya, 5 hari lagi Bapak Ibu sekalian, pada hari Rabu ya, pada hari Rabu kita akan mengikuti bersama ya pencanangan atau syukuran ya swasembada pangan Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para korluh ya, untuk melakukan koordinasi di bawah, melakukan koordinasi di lapangan untuk untuk menetapkan titik-titik kumpul ya. Nanti kita punya 100.000 akun ya, 100.000 akun, mudah-mudahan itu semuanya bisa tersebar di seluruh Indonesia, dan setiap akun itu akan membawa atau akan dihadiri oleh 35 orang di dalam satu tempat ya. Boleh mengajak petaninya, boleh mengajak penyuluh, boleh mengajak babinsa, boleh mengajak brigade pangan, ya semuanya hadir untuk menyaksikan pencanangan atau syukuran swasembada pangan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian yang dilaksanakan secara offline di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini hari pertama Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama di CWS, yaitu co-working space kita yang berada di BRMP. Dan saya harapkan teman-teman semuanya bersama dengan korluhnya untuk bisa melakukan anjang sana atau melakukan perkenalan, melakukan silaturahmi kepada teman-teman di BRMP ya, di BRMP. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian
semuanya bisa diterima di BRMP. Dan seandainya nanti kalau di sana di tempat co-working space Bapak Ibu sekalian tidak mencukupi, yaitu mohon maaf juga tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian ada di di BRMP dan sebagian mungkin ada di lokasi di BPP yang terdekat untuk sementara Bapak Ibu sekalian ya. Dan salam saya buat kepala BRMP ya di masing-masing lokasi. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong melakukan koordinasi dengan baik, untuk menyampaikan pada hari ini kita sudah bergabung dengan Kementerian Pertanian. Yang keempat dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, hari ini kemarin sudah ada yang gajian, ya, meskipun belum semua, tapi sebagian besar penyuluh pertanian Indonesia itu sudah menerima gajinya mungkin dari Bank BRI, dari Mandiri, dari BSI, ya semuanya sudah menerima gaji sebagian besar ya. Dan untuk yang belum, mohon bersabar dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama penyuluh pertanian, pusat penyuluh pertanian. Untuk itu tolong bersabar karena Bapak Ibu sekalian datanya memang sedang diproses ya, terutama yang batch 3, batch 4 ini. Jadi diproses karena kita baru prosesnya itu minggu ini. Dan ada beberapa data yang mungkin saat ini sedang di dalam validasi lagi ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan ini secara terus-menerus akan diproses untuk penerimaan gaji di masing-masing bank di lokasi. Untuk itu saya mohon bersabar kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan gaduh ya Bapak Ibu sekalian, kita ini tetap bersaudara. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat untuk penyuluhan Indonesia ya, penyuluh Indonesia eksponensial, pertanian maju ya, dan petani sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tetap semangat Febi. Baik Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus untuk semangatnya. Semoga sampai ke seluruh penyuluh kita hari ini. Dan di sini juga sudah hadir ternyata 21.000 para penyuluh yang hadir pada apel pagi hari ini. Semangat bekerja. Dan di sini juga terlihat juga ada tim dari kakak, ramai sekali. Selamat pagi. Nah, boleh kita lanjutkan izin Pak Kapus untuk arahan berikutnya. Kita Ya, akan silakan Febi, dilanjutkan terus ya. Ya Pak, terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali untuk arahan berikutnya. Kita dengarkan dari Bapak Takdir selaku penyuluh alih utama untuk penyampaian program. Kepada Bapak Takdir, waktu dan tempat saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Bapak dan Ibu kelompok substansi di Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Bapak dan Ibu Katimker di Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang saya hormati dan banggakan teman-teman penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita sudah menjadi satu keluarga Bapak dan Ibu melalui proses yang cukup panjang setahun ini ya. Semua berusaha untuk membuat proses-proses transisi ini berjalan lancar. Dan seperti disampaikan oleh Pak Kapus, sekali lagi Bapak, tidak ada yang sempurna, tetapi ada niat kita untuk menyempurnakannya. Insya Allah Bapak dan Ibu kita akan bersama-sama akan berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi ini saya bukannya menggurui ya Bapak dan Ibu, tetapi ini adalah upaya kita karena kita berada di dalam satu pesawat ya, maka ada upaya-upaya kita untuk bagaimana menyamakan persepsi kita, bagaimana kita memulai melakukan aktivitas tentunya dari hal-hal yang baik, dari rencana-rencana yang baik,
yang kita sama-sama tahu ya Bapak dan Ibu penyuluh, pentingnya adanya program penyuluhan pertanian. Jadi izin Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah draft awal sekali lagi, dan ini merupakan hasil diskusi kita bersama, baik itu internal Pusat Penyuluhan Pertanian beberapa waktu yang lalu, dan mengundang teman-teman penyuluh lapangan ya terbatas, sehingga kita mencoba ya minimal ada dulu ini Bapak dan Ibu untuk apa sih yang perlu kita lakukan pada tahun ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kita samakan persepsi dulu ya. Program penyuluhan pertanian ini merupakan dokumen perencanaan yang tertulis dan disusun secara sistematis sebagai acuan kita penyuluh dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan tentunya tugas kita meningkatkan kapasitas petani serta pengembangan usaha pertanian. Jadi, ini ya Bapak dan Ibu ya, dia merupakan dokumen perencanaan yang tertulis. Jadi harus ada bentuknya gitulah kira-kira Bapak dan Ibu, dan bersifat ini adalah rencana. Ya. Baik, program ini menjadi sarana yang baik untuk menyelaraskan apa kebutuhan dan aspirasi petani, dan tentunya kita sesuaikan dengan arah kebijakan serta program pemerintah gitu ya. Jadi kita sebagai penyuluh berada di tengah-tengah ini, yaitu Bapak dan Ibu mengidentifikasi aspirasi kebutuhan pertanian Pak petani, kemudian juga mengetahui program-program dari pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai Inpres nomor 3 tahun 2025 yang sama-sama kita ketahui bersama, adalah salah satu upaya untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, bahwa kita penyuluh harus berada di satu komando ya gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi satu komando supaya arahnya jelas, satu arah, satu tujuan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi petani dan bagaimana program pemerintah itu diimplementasikan ya, dimanfaatkan oleh penerima manfaat khususnya petani. Baik, program ini juga diharapkan tersedia arah yang jelas ya dalam pelaksanaan penyuluhan, dapat terkoordinasi ya, terkendali ya, serta kegiatan penyuluhan berjalan relevan ya sesuai dengan kebutuhan petani dalam mendukung pembangunan pertanian di daerah. Jadi sama-sama di Inpres itu Bapak dan Ibu, tujuan kita salah satunya adalah swasembada pangan, dan semua unsur baik di pusat di daerah itu terlibat di dalamnya. Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, kami mencoba ya membuat alur pikir dari bagaimana penetapan program ini dan nanti implementasinya. Ya, secara gamblang Bapak dan Ibu, kita melihat tentunya mendengar bahwa ada program nasional yang terangkum di dalam Asta Citanya Bapak Presiden. Kemudian cascading-nya adalah rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan itu semua, ya biasanya di akhir tahun ini Kementerian Pertanian, karena kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanian ini melibatkan daerah ya, dan lokasinya di daerah, kita melakukan yang istilahnya musyawarah pembangunan nasional ya Bapak dan Ibu. Nah, di situ di dalam musyawarah itu biasanya Bapak dan Ibu masing-masing eselon 1 sebagai pemangku kepentingan menyampaikan program-programnya yang kita sebut sebagai program prioritas Kementerian Pertanian. Nah,
Atas dasar itulah Bapak dan Ibu, kita jabarkan di dalam programa penyuluhan pertanian. Jadi nanti ada program prioritas yang diturunkan di dalam kegiatan-kegiatan utamanya, ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan utama itu kita akan mencoba untuk membuat satu formulasi, ya, bahan perencanaan dalam hal yang berkaitan dengan kerja kita nanti di lapangan dalam pendampingan pengawalan program-program prioritas Kementerian Pertanian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian dari program ini tentunya nanti di masing-masing wilayah punya kekhasan, punya kespesifikan, ya, Bapak dan Ibu. Nah, sehingga setiap penyuluh yang saat ini berada di seluruh Indonesia akan menyesuaikan, akan membuat programanya sendiri, baik itu mungkin per provinsi atau per kabupaten gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan kondisi agroecosystem zone di masing-masing. Umpamanya nanti ada eh, program peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, umpamanya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, antara teman-teman, umpamanya di Kalimantan Tengah, yang kebanyakan lahannya adalah lahan rawa, dengan teman-teman penyuluh yang ada di Indramayu, umpamanya, yang lahannya adalah lahan irigasi sempurna. Tentunya akan beda ya Bapak dan Ibu ya. Nah, akan beda dalam pendampingan dan pengawalannya. Nah, oleh sebab itu nanti program ini tentunya disesuaikan dengan agroecosystem zone salah satunya untuk menjadi rencana kerja tahunan penyuluh kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini rencana-rencana yang kita akan susun berikutnya. Nah, kemudian impact-nya juga Bapak dan Ibu, RKTP atau program ini juga nanti bersinggungan dengan SKP kita. Jadi kinerja kita dinilai di dalam sistem kinerja pegawai ya Bapak dan Ibu yang saat ini sedang disiapkan oleh teman-teman di Biro OSDMA. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa namanya kinerja kita, dan tentunya kita sama-sama ketahui bahwa kinerja ini menjadi bahan yang setiap hari dievaluasi oleh pimpinan kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sesuai tadi format dari program ada kondisi ya, kondisi awal yang harus kita ketahui ya. Jadi kami mengasumsikan di dalam konsep atau draft ini bahwa kondisi awalnya H-1 dari tahun sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita membuat program 2026 berarti H-1-nya adalah capaian di tahun 2025. Ini adalah yang kita sebut kondisi saat ini atau keadaan di dalam susunan program tadi. Baik, Bapak dan Ibu, kita sama-sama bangga ya, Bapak dan Ibu. Ini berkat kerja keras ya teman-teman penyuluh di dalam pendampingan pengawalan di daerah. Ini berkat kerja keras dari teman-teman dinas pertanian ya, selama ini juga berkoordinasi dan mengkoordinasikan teman-teman penyuluh. Ini juga berkat kerja keras dari koordinasi di Kementerian Pertanian, bahkan di lembaga yang di atasnya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kondisi kita bahwa sektor pertanian berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Ya Bapak dan Ibu. Nah, produk domestik bruto ini nantinya itu menjadi bahan untuk menghitung tingkat kesejahteraan ya. Jadi PDB yang disebut. Ya, secara sederhana Bapak dan Ibu, kalau di tempat Bapak dan Ibu umpamanya ada 100 hektar, kemudian 100 hektar itu 6 ton gabah kering panen, dikalikan dengan harga, itu dikumpulkan ke seluruh Indonesia, tidak hanya sektor pangan, subsektor pangan, sektor hortikultura, dan perkebunan. Jadi namanya PDB itu seperti itu. Jadi berdasarkan data BPS, ini Bapak dan Ibu ada kenaikan ya PDB kita pada tahun 2025 dibanding 2024 itu sebesar 14,35%. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, kita bisa berkontribusi
terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat kita sekitar 14,35%, ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan ada sektor tambang, ya, kemudian ada sektor daya dan jasa dan sebagainya Bapak dan Ibu, ya. Tapi kita alhamdulillah di 14,35%. Ini berkat kita semua di sektor pertanian. Kemudian ukuran indikator tingkat kesejahteraan petani. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya kita 2 tahun, 3 tahun yang lalu berkisar antara 104, 105, 110 ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang 124 poinnya. Artinya tingkat kesejahteraan petani kita itu meningkat Bapak dan Ibu, ya. Nah, tentunya ini tidak lepas dari uh, berkat pendampingan teman-teman penyuluh, kemudian juga ada tentunya kontribusi dari biaya kos yang ditekan, ya, karena harga pupuk diturunin, ya, walaupun di akhir-akhir, kemudian harga gabah kering panennya ditetapkan, ya, meningkat. Nah, ini yang Bapak dan Ibu penyuluh kawal ya setiap hari, ya, tadi Pak Asep, teman Bu Pebi tadi sudah menyampaikan. Nah, ini hasilnya Bapak dan Ibu. Jadi kita ada peningkatan tingkat kesejahteraan petani itu meningkat. Kemudian ada ekspor, Bapak dan Ibu, ada peningkatan 42%, kemudian juga tenaga kerja di bidang pertanian itu meningkat. Banyak cetak sawah, banyak oplah, kemudian harga pupuk rendah, kemudian nilai harga gabah kering panennya meningkat, tentunya ya Bapak dan Ibu. Ini menjadi usaha-usaha yang akan diminati nantinya. Nah, kita terus dorong Bapak dan Ibu, terutama untuk generasi-generasi muda kita yang sudah mulai banyak meningkat. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, intinya kita bersyukur ya Bapak dan Ibu atas kerja keras Bapak dan Ibu semua yang sekarang terlihat, ya, nanti tanggal 7 kalau tidak salah akan coba kita ya istilahnya menyelamatinya, ya, kira-kira Bapak dan Ibu, ya, bergembira sedikit, ya, bahwa produksi beras kita itu meningkat ya Bapak dan Ibu. Ini berkali-kali disampaikan oleh Bapak Pemerintah bahwa di akhir tahun kita mampu meningkatkan produksi sekitar 4 sekian juta ton, ya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun 2024 ini ada peningkatan sebesar 13,54%. Baik, Bapak dan Ibu, demikian juga tentunya akhirnya di kondisi cadangan beras kita juga meningkat, insya Allah aman, dan nanti akan dideklarasikan kita dalam posisi sekarang swasembada pangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah kemudian produksi beras kita juga lumayan banyak yang diminta, tapi kita memang harus hati-hati, ya, kondisi-kondisi global, ya, kemudian indikator-indikator yang berkaitan dengan perubahan iklim juga tentunya ini tidak menentu. Nah, sehingga kita harus aman dulu di stok ya Bapak dan Ibu, walaupun banyak negara-negara beberapa waktu yang lalu Pak Menteri menerima pada Menteri Pertanian Jepang, Menteri Pertanian Malaysia dan sebagainya, intinya adalah meminta agar mereka juga bisa mengimpor beras kita, ya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan beras kita ini selalu aman, tentunya tidak terlepas dari kerja keras teman-teman penyuluh. Nah, jagung juga demikian, koordinasi yang dilakukan oleh Polri dan teman-teman penyuluh Babinsa di lapangan mampu mendongkrak, ya, ya. Jagung kita dari tahun 2024 sebesar 9,34%, ya, mencapai 16,5. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain pangan juga coba kita amati, karena ini adalah bahan juga untuk kita nanti dalam konsep programa dan RKTP kita ini, tidak hanya tanaman pangan, ya, tentunya Bapak dan Ibu, ya. Juga kita mengenal ada eh, subsektor lainnya seperti hortikultura, kemudian perkebunan dan peternakan, ya. Dan ini juga akan kita dampingi dan kawal. Bagaimana target-targetnya ini per November 20 November 2025 kurang 1 bulan 10 hari kira-kira. Jadi kalau kita lihat target dari aneka cabai
ini masih belum sesuai realisasinya, belum sesuai target. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak lihat masing-masing. Kemudian kopi ini malah Bapak dan Ibu yang melebihi target ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kelapa sawit. Tapi ini per November 2025. Kisaran angkanya itu di atas 80, 90, kalau 92 ini mungkin sudah tercapai di tahun 2025 per 31 Desember. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut selain itu juga tentunya beberapa komoditas strategis capaiannya yaitu unggas, kemudian bibit ternak ya, kemudian alsintan pasca panen ya, ini akses pembiayaan dan lain-lainnya ini bisa dilihat di sini pencapaian targetnya seperti apa. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu nanti ada intensitas eh, yang lebih fokus terhadap komoditas-komoditas yang belum mencapai target. Selain Bapak dan Ibu, kita semua juga fokus kepada swasembada pangan, padi, jagung, kedelai. Ya, kita juga melihat subsektor yang lainnya untuk kita dorong agar supaya nantinya kegiatan produksi, peningkatan produktivitas, dan tentunya kontribusi terhadap produk domestik bruto atau kesejahtera kita akan semakin meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata juga Bapak dan Ibu perhatian Bapak Presiden itu terhadap pertanian cukup cukup tinggi, ya. Terbukti pada kira-kira ke akhir tahun 2025 ada anggaran biaya tambahan yang dialokasikan untuk hilirisasi khususnya ya, hilirisasi perkebunan. Ini cukup banyak ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini berhasil. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian ini juga ada beberapa prestasi seperti laporan keuangan, ya WTP, wajar tanpa pengecualian. Misalnya ini menjadi indikator nanti untuk kita mudah-mudahan bisa meningkatkan tunkin kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu ya, amin ya. Bapak pindah nanti insya Allah kita berprestasi pasti akan mendapat perhatian dari pemerintah. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sesuai dengan kerangka program, selain kondisi awal, tentunya kita ingin mengetahui target-target ke depan yang harus kita penuhi, Bapak dan Ibu. Dan ini nanti akan tertuang dalam dokumen program dan RKTP Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi ini adalah Presiden kita, Bapak Prabowo, tak henti-hentinya memberikan perhatian yang lebih terhadap swasembada pangan ini. Dan alhamdulillah dalam hal program, kemudian terkait dengan anggaran dan sebagainya menjadi prioritas beliau. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya untuk tahun 2026 ini apa sih Bapak dan Ibu program prioritas mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi komoditas pertanian. Jadi swasembada pangan berkelanjutan ya Bapak dan Ibu ya, tidak hanya dicapai pada tahun ini saja atau tahun depan, tapi terus ya berkelanjutan. Pendampingannya terus. Kemudian hilirisasi komoditas ini lebih mengarah kepada hilirisasi subsektor perkebunan ya, kemudian kelapa, tadi ada kopi, kakao ya. Kemudian juga ada hilirisasi di subsektor peternakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara cepat saja saya ingin menyampaikan bahwa program prioritas kita satu tetap peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, pajale, dan komoditas strategis lainnya yang tadi nanti kita lihat juga di bawah. Kemudian tentunya tetap kita harus dampingi cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Bahkan Pak Menteri sekarang yang bukan rawa juga dioptimalisasi ya Bapak dan Ibu. Ini untuk menjamin nanti capaian-capaian tahun 2025. Nah, tentunya Bapak dan Ibu hal yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan sebagainya. Penyediaan benih unggul ini menjadi perlu. Alsintan menjadi perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, intervensi pemerintah tentunya kita sama-sama ketahui tidak bisa mengcover semuanya. Tapi secara terus-menerus akan mencoba untuk mengalirkan program-program kepada para petani kita. Kemudian ada regenerasi penyuluh dan hilirisasi. Bapak dan Ibu, ini
kegiatan utamanya. Jadi penjabaran dari program itu, ini ada kegiatan utama umpamanya tanaman pangan, ada penyediaan benih untuk lahan yang cetak sawah, oplah, kemudian ada benih padi untuk lahan reguler ya Bapak dan Ibu ya, yang irigasi sempurna ini juga menjadi apa namanya concern dari pemerintah. Nah ini juga tidak bisa memberikan semuanya. Jadi kalau dulu pernah saya Menteri belum tahun 2021 2022 itu maksimal yang bisa di cover oleh pemerintah sekitar 20-25% untuk padi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini di atas itu bisa di cover oleh pemerintah, tapi selebihnya tentunya diusahakan oleh teman-teman petani. Baik, Bapak dan Ibu, di tahun 2026 ini Bapak dan Ibu target kita yaitu untuk padi, kemudian ada jagung, ada cabai, bawang merah ya, ini dengan target-targetnya ya. Kemudian ada kopi, kakao, kelapa, daging ayam, dan seterusnya. Ini ada target-targetnya. Mohon nanti Bapak dan Ibu, teman-teman penyuluh menyimak semua. Koordinator penyuluh juga mohon nanti memberikan masukan pada saat menentukan apa namanya penjabaran dari programa menjadi RKTP teman-teman penyuluh. Kemudian teman-teman calon Kelsi dan Katimker di kabupaten juga menyimak ini semua. Kita catat ya, kita lihat gapnya, apa upaya-upaya yang akan kita lakukan nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya ini kita merangkum ya Bapak dan Ibu, ini bisa lebih bisa kurang ya, eh, terkait dengan permasalahan atau potensi kendala ya, yang mungkin akan menghambat upaya-upaya kita untuk mencapai target program 2025-2026 yang akan kita dampingi. Seperti umpamanya adopsi teknologi masih merah Bapak dan Ibu, masih belum maksimal. Kemudian partisipasi petani dalam program strategis juga masih terbatas. Nah, ini kita dorong terus Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga penerapan apa namanya SOP, GAP, GHP ya Bapak dan Ibu, ini juga menjadi eh, tugas kita penyuluh untuk mendorong bagaimana petani menggunakan sistem tanam jajar legowo umpamanya seperti itu. Bagaimana petani memanfaatkan sistem pupuk berimbang dan seterusnya Bapak dan Ibu. Kemudian ini kemampuan manajerial, ke literasi keuangan ini selalu didorong lewat beberapa program dari Badan SDM, yaitu Brigade Pangan dan sebagainya. Kemudian kelembagaan petani juga harus kita maksimalkan Bapak dan Ibu karena belum optimal. Kemudian kesadaran terhadap konversi, resistensi terhadap perubahan inovasi, ya maklum petani kita kan kebanyakan petani tua ya Bapak dan Ibu, dan sekarang kita dalam proses untuk meregenerasinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang non perilaku ya Bapak dan Ibu terkait dengan ketersediaan pemetaan sarana ya, kita memahami keterbatasan dari anggaran pemerintah tentunya tidak bisa mengcover semuanya, tapi bagaimana kita penyuluh mengupayakan agar petani itu terlepas dari keinginannya untuk mengharapkan bantuan pemerintah. Coba umpamanya di perbenihan bisa membuat benih sendiri melalui penangkaran-penangkaran ya Bapak dan Ibu di dalam kelompok-kelompok unit usahanya. Kemudian demikian juga infrastruktur ya akan terus dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian sistem perbenihan yang saat ini terus berbenah, kemudian akses dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi yang perlu kita perhatikan juga nanti di dalam program itu apa sih? Nah, kita fokus ini. Setelah mengetahui tadi kondisi awal, kemudian eh, harapan, kondisi yang kita inginkan, ideal ya, di tahun 2026, kemudian apa permasalahannya, tentunya kita coba membingkainya di dalam rencana kegiatan dan menyasar perilaku. Satu, Bapak dan Ibu, pendampingan instansi petani, tugas kita penyuluh. Penyuluh sudah terbiasa mendampingi dan mengawal petani ya, baik melalui berbagai metode ya Bapak dan Ibu, ada sekolah lapang, ada demplot dan sebagainya, mangga ya, nanti kita lihat apakah dialokasikan anggarannya dan seterusnya. Kemudian peningkatan kapasitas ya petani, khususnya ini Bapak dan Ibu, tentunya petani kita harus kita drill terus ini. Cara menanam berbudidaya yang baik ya, cara memanen yang baik ya, terus saja Bapak dan Ibu, lama-lama juga akan mau mereka melihat hasil yang sudah kita lakukan, baik itu di peragaan demplot dan lain sebagainya. Kemudian literasi usaha, penguatan dan realisasi usaha tani.
Nah, kemudian pendampingan partisipasi petani dalam program strategis, kemudian peningkatan ini regenerasi petani tetap menjadi program-program unggulan kita. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian arah umum pelaksanaan rencana kegiatan kita adalah rencana kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi Bapak dan Ibu, berjenjang. Jadi satu komando ya di pusat, kemudian nanti ada di daerah, ada Kelsi, ada Katimkar, kemudian ada BPP dan berlanjutan dari pusat hingga daerah. Kemudian eh, teman-teman penyuluh kita diposisikan sebagai instrumen pengungkit, utama perubahan perilaku petani dan efektivitas program. Jadi merubah mindset petani adalah tugas kita Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana kita melakukan kajian yang baik terhadap program-program pemerintah yang disematkan di pundak kita untuk kita implementasikan secara petani agar efektif, itu juga menjadi tugas kita. Insya Allah bisa ya Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua. Kemudian pendekatan kegiatan yang berkaitan menggabungkan perubahan perilaku dan pengetahuan sistem mendukung. Kemudian seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Jadi mohon maaf saya menyita waktu agak banyak, tapi ini karena penting ya Bapak dan Ibu ya, menjadi langkah awal bagi perencanaan penyuluh dalam menyusun hal-hal yang akan dikerjakan. Ya mungkin seyogianya diberi tambahan waktu sedikit ya Bu Pebi ya, sedikit. Baik, kemudian bagaimana peran penyuluh kita? Ini peran pengungkit utama kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita teman-teman di pusat dan beberapa yang kita undang kemarin, teman penyuluh, mencoba ya Bapak dan Ibu, merangkum ya. Umpamanya di sektor kita punya Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Dia punya program. Kita harus dampingi sebagai penyuluh ya, dan kita kawal kira-kira begitu Bapak dan Ibu ya. Programnya adalah cetak sawah tadi seperti di atas. Kemudian apa peran kita? Ini kurang lebihnya Bapak dan Ibu ya, melakukan identifikasi kebutuhan cetak sawah dan oplah. Benar kan Bapak dan Ibu ya? Setiap ada program cetak sawah, teman-teman dari Direktorat Jenderal Teknis tentunya akan berhubungan dengan teman-teman penyuluh. Pak, di mana nih cetak sawah rakyat nih? Yang sawah-sawahnya itu mangkrak, kira-kira ayo kita bantu dengan program sehingga nanti bisa ditanami. Nah, kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu penyuluh melakukan identifikasi, contohnya begitu. Nah, sampai dengan surveinya, ya karena ini nanti dikawal oleh penyuluh, maka penyuluh juga terlibat di dalam pendampingan survei investigasi desain. Jangan dianggap berat dulu ya Bapak dan Ibu, tetapi ini kan sudah dilaksanakan juga oleh teman-teman beberapa penyuluh beberapa waktu yang lalu, terutama untuk dicetak sawah biasanya dan dioplah. Kemudian kami mencoba mengkonsepkan mungkin nanti paket rancangan programnya adalah pendampingan perencanaan cetak sawah dan oplah. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Untuk subsektor sarana dan prasarana ya. Di sini ada penyediaan benih unggul, kemudian ada alsintan pratanam dan pasca panen, ada traktor, ada combine harvester, ya, kemudian pupuk bersubsidi dan seterusnya. Nah, pupuk Bapak dan Ibu sudah dilakukan oleh teman-teman. Identifikasi kebutuhan untuk pupuk ya, ini mohon maaf nih ada salah nih catat sawah. Jadi pupuk ya Bapak dan Ibu ya, ERDKK. Teman-teman penyuluh mendampingi ya. Teman-teman petani bermusyawarah, bermufakat bersama teman-teman penyuluh, oh segini kebutuhan pupuk kami ya. Oke, kemudian dituangkan di dalam format yang sudah disediakan. Kemudian ada juga pendampingan SID. Nah, kemudian konsep programanya terkait dengan ini mungkin ada demplot nanti Bapak dan Ibu teman-teman penyuluh ya. Bagaimana keunggulan satu benih di agroekosistem jum tertentu. Mungkin ada benih baru terkait dengan padi atau jagung hibrida atau kedelai dan seterusnya ya Bapak dan Ibu, baik itu tanaman hortikultura dan tanam pangan. Pupuk berimbang, ya ini dilihat teman-teman petani gitu ya, peragaan alsintan yang modern ya. Nah, ini adalah juga konsep-konsep yang bisa kita tuangkan di dalam program dan RKTP Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati di sektor tanaman pangan tentunya identifikasinya adalah satu, identifikasi, kemudian dua, diseminasi budidayanya tadi kan ada lag ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana penerimaan petani terhadap teknologi budidayanya masih rendah. Ayo tugas kita Pak, teman-teman penyuluh ya, untuk mendorong mereka melalui demplot, melalui sekolah lapangan ya, agar mereka yakin, oh ini teknologi budidaya ini ternyata cocok nih, ya bagus nih, ayo terapkan, kira-kira begitu. Kemudian pengamalan, kemudian pendampingan dalam good
agriculture practices ya, yang terkait dengan apa namanya kegiatan budidayanya, kemudian dalam pasca panennya dan penguatan kelembagaan petani. Sehingga paket rencananya cukup dua saja Pak dan Ibu ya. Nanti yaitu rencana budidaya ya, kemudian terkait dengan rencana penumbuh kembangan kelembagaan petani. Ini tugas kita Bapak dan Ibu. Nah, demikian juga sektor hortikultura tentunya hal yang berkaitan dengan pendampingan kegiatan produksi, kemudian ada GAP dan penguatan kelembagaan petani hortikultura di sektor perkebunan. Nah, ini lebih spesifik mungkin sekarang kita diarahkan untuk hilirisasi. Hilirisasi ini sebenarnya ada on farm-nya juga ya, awalnya juga Bapak dan Ibu ya. Umpamanya saya mengartikan bahwa mengganti tanaman-tanaman yang tua dengan tanaman baru. Kan ini kegiatan dari on farm ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya berbicara off farm sesuai dengan definisi dari hilirisasi. Jadi ini juga teman-teman penyuluh yang membidangi perkebunan mungkin harus apa namanya mengerti tadi program-program target-targetnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, sehingga dirangkum di dalam nanti paket programa RKTP yang akan Bapak dan Ibu susun. Demikian juga di sektor peternakan, Bapak dan Ibu, target kita juga ini adalah target hilirisasi selain program-program utamanya dalam rangka untuk meningkatkan produksi daging, sapi, kerbau, kemudian domba, unggas, dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang berkaitan dengan tugas kita di perkebunan harus kita selesaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sektor penyuluhan juga pendampingan terkait dengan pertanian modern dan brigadi pangan. Tentunya ini menjadi tugas utama kita Bapak dan Ibu ya. Ini di depan dulu ya Bapak dan Ibu karena kita di SDM, termasuk senap gabah. Kemudian bagaimana mengawal pupuk HIT dan lain sebagainya. Tadi Pak Asep, Pak Dr. Asep sudah menyampaikan mohon gitu ya. Ya, mohon dibantulah Bapak dan Ibu ya, dan Bu Pebi tadi terkait dengan mohon juga ya. Mohon dibantu Bapak dan Ibu. Kita satu saudara. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit Bapak dan Ibu nanti yang berkaitan dengan apa namanya ini semua. Nah, tentunya formatnya setelah kita ketahui tadi bahwa keadaannya, kemudian yang diinginkan ya tahun 2026 ada permasalahan, kemudian ada rencana program atau kegiatan. Nah, sudah ketemu kan Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana ini di masing-masing wilayah kan beda-beda. Tadi saya sebut bahwa umpamanya Indramayu dengan Dadahub di Kapuas sana Bapak dan Ibu. Beda EZ-nya ya, agroekosistemnya. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu coba mengacu kepada ya, ntar saya coba ini kan ya Bapak dan Ibu ya, ntar. Nah, ini ada keputusan Menteri Pertanian ya, nomor 02 tahun 2025. Dicatat, di Google ya, di Google aja nanti Bapak ketemu ya. Nah, di sini terkait dengan kawasan pertanian nasional ya. Ini tahun 2025 masih relevan untuk kita pakai. Dalam hal menetapkan tadi Bapak dan Ibu, apa prioritas-prioritas itu? Nah, seperti ini contohnya di lampiran Bapak dan Ibu. Lokasi kawasan pertanian nasional komoditas tanaman pangan. Nah, ini, namanya teman-teman di Aceh nih, yang di Kabupaten Simelu. Nah, Simelu ya. Nah, di situ ada padi. Wajib hukumnya Bapak dan Ibu programa dan RKTP-nya, jadi programa di tingkat provinsi dan program nasional ya, di RKTP nanti kita rundingkan lah itu ya. Nah, kemudian RKTP khusus untuk di Kabupaten Semelu ini padi. Jumlah luasannya juga lumayan, 7.000. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman kita eh, di Kabupaten Aceh Singkil atau Aceh Selatan ya. Aceh Besar nih, setahu saya ini Aceh Besar ini ya, dan Aceh Tenggara. Nah, ini biasanya minta bantuan benih jagungnya banyak ya, ingat saya. Nah, di sini lihat Bapak dan Ibu, 19.000 hektar ya Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman penyuluh nanti mengarahkan ininya fokus untuk pendampingan itu ya. Ya, disesuaikan nanti Bapak dan Ibu. Nah, ini seterusnya Bapak dan Ibu, kita lihat ada Sumatera Utara dan seterusnya. Masing-masing kabupaten punya komoditas-komoditas yang diatur di dalam apa namanya peraturan menteri. Tapi tidak saklek sini Bapak dan Ibu, karena Pak Menteri juga punya program-program yang kadang-kadang masuknya belakangan ya, tetap kita apa namanya dukung, kita dampingi ya, khususnya swasembada pangan
berkelanjutan dan hilirisasi pertanian. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman penyuluh yang saya hormati, mungkin waktunya tidak cukup, nanti mudah-mudahan Bu Pebi sebagai Kelsey kerjasama dan penyelenggaraan bisa memfasilitasi untuk lebih mengkonkretkan ya bagaimana teman-teman penyuluh bisa menyusun ya menjabarkan dari program nasional menjadi program tingkat daerah, mungkin nanti namanya kita beri masukan, atau RK dalam RKTP teman-teman penyuluh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin saya melebihi waktu, tapi mohon maaf karena ini penting ya Bapak dan Ibu untuk memulai kegiatan teman-teman penyuluh di daerah, karena nanti juga berdikaitkan dengan SKP Bapak dan Ibu semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.